sarapan tadi? Sudah. Sarapan itu sangat berguna agar konsentrasi kalian di sekolah itu lebih tinggi ya, tidak ngantuk, tidak mudah capek seperti itu. Kemudian pada hari ini apakah ada yang tidak masuk? Tidak. Coba saya akses ya anakku. Nanti yang saya panggil namanya mengacungkan tangan. Alvino Aditya, Ika Tria, Mahajinda, Marsa, Safira, Kalima, ya bagus sekali. Kemudian pada hari ini yang melaksanakan piket sudah melaksanakan tugasnya? Ya, sudah ya, sudah bersih ya kelasnya? Iya, piket itu merupakan tanggung jawab masing-masing dari kalian sesuai dengan jadwalnya. Apa? Kita bisa belajar dengan nyaman. Baik anak-anakku, sebelum kita memasuki pelajaran, memulai pelajaran kita agar konsentrasi kalian itu tinggi dan kalian juga bersemangat. Mari kita awali dengan speaking terlebih dahulu. Tepuk aku kuat, aku sehat, aku semangat, aku hebat. Yeay, sudah semangat? Sudah dong pastinya. Baik anak-anakku, sebelumnya kita sudah belajar materi IPAS mengenai pengaruh aktivitas manusia terhadap lingkungan. Baik, saya pengen sekali mengetahui apakah kalian masih ingat atau enggak dengan kita bermain. Bermain apa? Bermain ini game ya. Bermain apa anak-anak? Game. Baik. Bermain game dari Nanta. Silakan. Apa ini Nanta? Jawabannya. Tepuk tangan yang selanjutnya. Silakan Raya. Coba saya lihat. Iya betul sekali, tepuk tangan untuk Raya. Mana Bino? Iya betul sekali Raya. Baik anak-anakku, kalian sudah sangat memahami materi kita sebelumnya. Dan sekarang materi sebelum kita ke materi, saya ingin memberikan soal dulu kepada kalian. Soal assessment. Ya, ini nanti dikerjakan ya. Ya, dikerjakan masing-masing dari kalian. Waktunya 5 menit saja, selesai ini. Asesmen yang saya berikan ini berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Apa itu materinya? Yaitu ragam permasalahan lingkungan akibat perbuatan manusia. Apa tujuan kita pelajarinya? Yaitu siswa mampu mencari tahu permasalahan pada lingkungan yang diakibatkan oleh manusia. Baik anak-anakku, saya akan memutarkan beberapa video dan silakan kalian untuk menyimak. Selamat datang di channel Guru IPA. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai pemanasan global. Efek rumah kaca. Di atmosfer bumi terdapat banyak gas-gas rumah kaca alami. Siklus air, karbon dioksida, dan metana adalah beberapa bagian penting yang ada di dalamnya. Tanpa adanya gas-gas rumah kaca tersebut, kehidupan di bumi tidak akan terjadi.
Seperti halnya planet Mars, bumi juga akan menjadi sangat dingin apabila tidak terdapat gas-gas rumah kaca di atmosfernya. Sebaliknya, jika jumlah gas-gas rumah kaca terus bertambah di atmosfer, maka suhu bumi akan terus meningkat. Meskipun karbon dioksida, siklus air, dan gas-gas rumah kaca lainnya di atmosfer adalah transparan untuk radiasi cahaya matahari, namun gas-gas tersebut masih mampu menangkap dan menyerap radiasi cahaya yang memancar ke bumi dalam jumlah banyak. Radiasi yang terserap sebagian juga akan direfleksikan kembali oleh bumi. Pada keadaan normal, jumlah radiasi panas yang diserap dengan yang direfleksikan kembali sama. Saat ini, semakin tingginya polusi udara menyebabkan efek rumah kaca berubah. Efek rumah kaca adalah proses pemanasan alami yang terjadi ketika gas-gas rumah kaca di atmosfer bumi merangkap radiasi panas dari bumi. Prosesnya yaitu ketika radiasi sinar matahari mengenai permukaan bumi, maka akan menyebabkan bumi menjadi panas. Radiasi panas bumi akan dipancarkan lagi ke atmosfer. Panas yang kembali dipantulkan oleh bumi terhalang oleh polutan udara sehingga terperangkap dan dipantulkan kembali ke bumi. Proses ini akan menahan beberapa panas yang terperangkap, kemudian menyebabkan suhu bumi meningkat. Akibatnya, bumi tetap menjadi hangat dan suhunya semakin meningkat. Gas rumah kaca tersebut membiarkan cahaya matahari masuk ke dalam bumi, akan tetapi gas tersebut memantulkannya kembali ke permukaan bumi. Dengan demikian, kondisi di bumi tetap hangat, seperti halnya rumah yang dinding-dindingnya terbuat dari kaca. Para ilmuwan telah mempelajari efek rumah kaca sejak tahun 1824. Joseph Fourier menyatakan bahwa bumi akan jauh lebih dingin jika tidak memiliki atmosfer. Adanya gas-gas rumah kaca inilah yang membuat iklim bumi layak huni. Tanpa adanya efek rumah kaca, permukaan bumi akan berubah sekitar 60 derajat Fahrenheit atau 15,6 derajat Celcius lebih dingin. Pengertian pemanasan global. Berbagai aktivitas manusia seperti penggunaan bahan bakar fosil, penambangan dan pembakaran hutan untuk pengalihfungsian menjadi lahan pertanian, pemukiman, dan industri akan menyumbangkan karbon dioksida ke atmosfer dalam jumlah yang banyak. Lebih dari beberapa periode, karbon dioksida di atmosfer meningkat sekitar 20%. Meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca seperti karbon dioksida akan mempengaruhi kadar panas di bumi. Banyak dari radiasi matahari yang menyinari permukaan bumi kemudian direfleksikan kembali ke angkasa. Lebih dari 100 tahun yang lalu, temperatur rata-rata suhu di permukaan bumi meningkat sekitar 0,6 derajat Celcius. Peningkatan temperatur inilah yang disebut dengan pemanasan global. Pemanasan global adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan peningkatan suhu rata-rata atmosfer bumi dan lautan secara bertahap, serta sebuah perubahan yang diyakini secara permanen mengubah iklim bumi. Penyebab pemanasan global. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pemanasan global diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, emisi karbon dioksida yang berasal dari pembakaran bahan bakar fosil sebagai pembangkit tenaga listrik. Yang kedua, emisi karbon dioksida yang berasal dari pembakaran gasolin sebagai bahan bakar alat transportasi. Yang ketiga, emisi metana dari hewan, lahan pertanian, dan dari dasar laut Arktik. Yang keempat, deforestation atau penebangan liar yang disertai dengan pembakaran lahan hutan. Yang kelima, penggunaan klorofluorokarbon atau CFC dalam refrigerator atau pendingin.
Yang keenam, meningkatnya penggunaan pupuk kimia dalam pertanian. Dampak pemanasan global. Konsekuensi dari perubahan gas rumah kaca di atmosfer sulit diprediksi, tetapi beberapa dampak yang telah nampak yaitu sebagai berikut. Yang pertama, temperatur bumi menjadi semakin tinggi. Di beberapa wilayah mungkin temperaturnya menjadi lebih tinggi dan di wilayah lainnya mungkin tidak. Yang kedua, tingginya temperatur bumi dapat menyebabkan lebih banyak penguapan dan curah hujan secara keseluruhan, tetapi masing-masing wilayah akan bervariasi. Beberapa menjadi basah dan bagian lainnya kering. Yang ketiga, mencairnya geyser yang menyebabkan kadar air laut meningkat. Begitu pula dengan daratan pantai yang landai, lama-kelamaan akan mengalami peningkatan akibat penggenangan air. Yang keempat, hilangnya terumbu karang. Sebuah laporan tentang terumbu karang yang dinyatakan bahwa dalam kondisi terburuk, populasi karang akan hilang pada tahun 2100 karena meningkatnya suhu dan pengasaman laut. Sebagaimana diketahui bahwa banyak spesies lain yang hidupnya bergantung pada terumbu karang. Yang kelima, kepunahan spesies yang semakin meluas. Menurut penelitian yang dipublikasikan dalam majalah Nature, peningkatan suhu dapat menyebabkan kepunahan lebih dari 1 juta spesies. Sampai saat ini, hilangnya spesies semakin meluas dan daftar spesies yang terancam punah terus berkembang dan bertambah. Yang keenam, kegagalan panen besar-besaran. Menurut penelitian terbaru, terdapat 90% kemungkinan bahwa 3 miliar orang di seluruh dunia harus memilih antara pergi bersama keluarganya ke tempat yang beriklim baik. Tentang pemanasan global. Sebenarnya atau efek rumah kaca ya. Efek rumah kaca itu dibutuhkan bumi karena tanpa efek rumah kaca maka bumi itu akan menjadi apa tadi? Sangat dingin. Tetapi karena efek rumah kaca itu sudah dipenuhi banyak pencemaran, maka efek rumah kaca atau pemanasan global itu kan pemanasan dari radiasi sinar matahari turun ke bumi dan dari bumi dipalukan kembali ke matahari. Tetapi karena ada banyak polutan yang menghalangi memantulnya cahaya matahari dari bumi ke matahari, akhirnya cahaya itu, panas matahari itu kembali lagi ke bumi sehingga bumi menjadi sangat panas atau suhunya semakin meningkat. Nah, sekarang ini perhatikan. Kita sekarang berada di sekolah. Jadi kita saya berikan contoh yang simpel saja tentang sampah yang ada di sekolah. Banyak yang tidak sampah di sekolah. Banyak sekali. Kamu lihat ini. Sampah di Indonesia seperti itu.
Dibuang di mana? Udah pasti. Ya. Ya, itu tadi. Ya, terus yang terakhir, video terakhir kamu lihat. Bahaya kekeringan. Indonesia berada pada tingkat ke-10 negara dengan kepemilikan air tertinggi di dunia, namun pemanfaatannya hanya 23%. Hingga pertengahan 2017, Indonesia menduduki peringkat kelima dalam hal bencana kekeringan yang sering terjadi. Mengapa kekeringan sering terjadi? Musim kemarau yang terus-menerus, minimnya daerah resapan air, kurang dan sulitnya jangkauan sumber air, serta penggunaan air yang berlebihan. Gunakan air sewajarnya. Lakukan penghijauan untuk menambah resapan air, serta dukung pembuatan bendungan dan waduk. Kenali ancamannya, kurangi resikonya. Pesan ini disampaikan oleh Badan Nasional. Ya, itu tadi adalah beberapa video yang sudah kamu lihat. Kekeringan diakibatkan oleh apa tadi? Kalau kamu bukan secara lihat, minimnya resapan air. Karena apa? Karena semuanya lahan-lahan kosong atau bukan ditebangi digunakan untuk industri. Dan gunakan air secukupnya sesuaikan dengan kebutuhan. Jika sudah tidak digunakan, maka keran air harus ditutup. Nah, itu tadi tentang apa itu, gambaran tentang kekeringan, tentang pemanasan global dan sampah. Sudah tahu kan? Iya. Ya, kemudian anak-anakku, ragam permasalahan lingkungan itu tidak hanya faktor lingkungan, ada dua faktor lingkungan dan faktor alam, faktor alam dan faktor manusia. Tetapi yang banyak berkontribusi untuk lingkungan, permasalahan yang ada di lingkungan itu adalah manusia. Karena manusia itu setiap detik, setiap menit, setiap jam itu pasti nyampah, alias banyak sekali membuang sampah, ya kan? Dan kita aktivitas manusia juga sangat tidak terbatas untuk sangat banyak. Jadi apa itu, seperti di pagi hari kita sholat duha, wudhu dulu. Nah, itu setelah wudhu kerannya itu ditutup. Ketika kita buang air kecil atau buang air besar, ketika sudah selesai, keran airnya juga harus ditutup. Baik di sekolah maupun di rumah, jika dilaksanakan dengan baik, insya Allah nanti kebutuhan air kita akan selalu terpenuhi. Nah, ragam permasalahan lingkungan yang sudah kamu lihat tadi antara lain apa? Pemanasan global, kemudian sampah yang menumpuk, dan kemudian kekeringan. Nah, setelah kalian melihat tayangan video, kemudian mendengarkan penjelasan di video maupun penjelasan dari saya akan membagi kalian menjadi 3 kelompok, di mana satu kelompok 2 sampai 3 orang, dan akan saya berikan LKPD. Nah, ini nanti peta konsep tentang permasalahan lingkungan. Ini saya bagikan ya anak-anakku ya. Baik, sebelum kalian mengerjakan soal itu, kita lakukan screening dahulu supaya kalian lebih konsentrasi. Baik, kita lakukan tepuk konsentrasi.
Jadi, pemanasan global adalah fenomena global yang dipicu oleh kegiatan manusia, terutama yang Siapa yang mau bertanya? Ayo, tentang pemanasan global. Dia tahu pertanyaan. Selain yang disebutkan tadi, mungkin apa yang menyebabkan pemanasan global? Efek rumah kaca. Efek rumah kaca itu maksudnya
koleksi. Nah, tapi gitu kan. Efeknya apa ya? Suhu tubuh menjadi meningkat, banyak keringat, kemudian apa lagi? Misalnya terumbu karang, cuaca ekstrim. Dan yang kedua sampah yang menumpuk. Ya, sampah yang menumpuk ya sampah-sampah yang jumlahnya sangat besar. Dan dua sampah-sampah yang jumlahnya sangat besar. Jumlah kita bersama ada. Maka kita harus berusaha bagaimana untuk meminimalisir jumlah sampah yang ada di sekolah. Misalnya kalian membawa botol minuman sendiri itu sudah bagus. Hari ini ada yang bawa botol minuman sendiri loh. Iya, itu bagus sekali ya. Kemudian untuk makan ringan tadi juga sudah tahu ya, makan ringan itu biasanya itu jadi menyebabkan anak kemarau. Jadi silakan kalian sebisa mungkin untuk menghemat air, dan untuk ketika dewasa nanti janganlah kalian menebang hutan secara liar karena juga akan menyebabkan kekeringan. Ya, tadi presentasi tadi semuanya sudah bagus, menjawab permasalahan sudah bagus, sudah sesuai dengan sasarannya. Ya, anak-anakku sekalian, apakah dengan pembelajaran yang diberikan tadi, mulai dari kalian menyimak video, kemudian mendengarkan penjelasan dari saya, diskusi bersama, presentasi, kalian ada yang menanggapi presentasi, itu menarik atau enggak bagi kalian? Kalian dengan adanya pembelajaran seperti ini, bagaimana menyerap pelajarannya? Lebih mudah untuk menyerap pelajaran karena kalian lebih bisa melihat video secara langsung, jadi tahu gambarannya secara langsung juga, ya kan? Nah, anak-anakku, sekarang Bu Guru ingin kalian mengerjakan soal kuis. Saya ingin tahu bagaimana pemahaman kalian pada materi yang disampaikan hari ini. Ya, silakan disiapkan HP-nya. HP-nya disiapkan ya. Akan saya siapkan. Semua sudah? Nah, ini ya fisiknya. Belum ya? Nah, saya berikan kodenya 09 46 27. Ya, silakan mulai masuk di 09 46 27. Game, tapi kalian bisa belajar menggunakan kuis ini. Banyak sekali soal